Hai Cepela, apa kabar? Mood, finally we can meet ya. Iya, walaupun in the same kota tetap ya, via Zoom. Aneh juga sih. Iya, tapi Ci, thank you banget loh udah meluangkan waktu dan udah bersabar menunggu settingan yang serba mendadak. Sama-sama. Hey Iya. guys, welcome back to our channel at Iskandar 4. Apa namanya? Kita hari ini teh mau ngobrol tentang penyakit apa tuh Kawasaki ya, Kawasaki disease ya. Mm-mm. Nah, ya, ini apa tujuannya gua pengen ngobrol sama Cipela itu kan kita sama-sama mempunyai anak yang pernah kena Kawasaki disease ini. Dan memang secara apa ya, bukan suatu kebetulan kalau anak gue itu yang kena pada 5 tahun lalu itu gue kenal sama Cipela karena baca blognya Cipela tentang Cici share anak Cici juga pernah kena Kawasaki disease gitu ya, dan itu benar-benar blog yang sangat kayaknya udah jalan Tuhan banget deh, bisa apa ya, memberikan informasi begitu banyak. Jadi gue juga tahu gitu maksudnya harus gimana bertindak. Nah sekarang ini Ci, kita coba untuk ngobrol tentang penyakit ini supaya nanti viewers atau teman-teman di luar sana yang membutuhkan bisa kita bisa menjadi berkat sharing-sharing kita gitu ya Ci ya. Ya, siap. Oke Ci, boleh perkenalkan diri mungkin ya Ci ya. Ya. perkenalkan si Cipe. Kenalan dulu, nama saya Peila. Mm-hmm. Saya mother dulu. Anak saya 2, yang pertama 13 tahun nanti Desember, yang kedua 10 tahun Desember juga. Jadi bulan-bulan itu bulan-bulan saya melahirkan Desember. Itu nggak direncanain sih. Kok bisa pas banget? Makanya aku juga bingung. Oke. Terus yang ini Ci, yang pernah kena Kawasaki disease tuh yang mana Ci? Yang kedua Nielsen. Yang Baik. Boleh Ci diceritain mungkin ya Ci ya? Oke, jadi awalnya itu Nielsen kan masih umur 2 tahun waktu itu ya. Terus dia tuh awalnya tuh cuman kayak sakit tenggorokan gitu. Banyak riaknya, terus batuk kayak grok-grok gitulah. Terus kan ke dokter ya kayak biasa. Terus dokternya bilang, oh ini infeksi saluran pernafasan akut, ISPA itu loh. Nah terus diobat seperti biasa juga. Kayaknya itu sesuatu yang biasa lah buat aku kan. Ada demamnya sedikit, tapi nggak yang sampai tinggi banget. Cuma anaknya rada susah bernafas waktu itu gitu. Jadi aku bawa ke dokter, biasanya kalau cuman grok-grok dikit aja sih enggak. Nah setelah itu obatnya udah selesai, dia mulai kayak ada panas gitu. Ada panas, jadi kan balik lagi ke dokternya, dok ini obatnya udah habis, terus kok masih kayak gini gitu. Nah terus udah gitu, dikasih obat lagi biasalah. Tapi dia bilang nggak antibiotik ya ibu, katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa, aku juga nggak terlalu seneng kalau terlalu banyak antibiotik kan. Nah sampai akhirnya dia tuh udah sembuh ceritanya. Tapi malam-malam itu panasnya tiba-tiba spike up gitu, jadi tinggi banget. Nah, terus akhirnya aku bawa ke dokter lagi gitu kan. Bawa ke dokter lagi, dia bilang, waktu itu kalau nggak salah aku sempat bawa ke UGD karena hampir 40, kan udah rada was-was ya. Kalau udah rada 40, tapi karena di UGD itu cuman ada dokter jaga, bukan dokter anak. Terus besoknya aku konsul sama dokter si Nielsen yang biasa gitu. Nah itu pun masih nggak apa-apa, masih kayak demam mild gitu. Besokannya sih udah turun lagi. Sampai akhirnya dia udah dinyatakan kayak sembuh total, udah nggak demam, grok-groknya juga udah nggak ada. Terus dia sekolah waktu itu kan masih playgroup kalau nggak salah. Playgroup masih 2 tahun kok. Nah sekolah, tapi gurunya bilang hari itu dia sekolah itu kok diem aja bu, katanya gitu. Oh ya kenapa ya, aku bilang nggak biasanya, padahal kan dari sakit ke masuk sekolah itu udah jeda 2 hari dulu. Terus nggak taunya sore-sore itu badannya penuh kayak ruam gitu, bintik-bintik gitu ya Ci ya. bintik. Terus aku
ke dokter lagi, aku bilang kalau keluar kayak gini kenapa ya dok, aku takutnya itu kayak apa, rubella atau sakit yang serius gitu loh, campak. Terus dokternya bilang, oh ini kayaknya apa tuh namanya, yang demam 3 hari itu yang roseola. Iya, betul. Terus ya udah, kita kan juga ya udahlah, mungkin kemarin demam ini rashnya baru keluar, karena anaknya waktu itu masih belum demam waktu dibawa ke dokter yang ada rash itu. Cuma memang masih nggak bisa aktif gitu kan, kita bisa bedain ya kalau anak yang biasanya normal sama yang ada something wrong, kalau orang sini bilangnya sumeng gitu kan. Nah itu dia masih nggak bisa aktif. Nah terus nggak taunya malamnya naik lagi panasnya itu, sampai aku bawa ke UGD lagi. Nah terus di UGD dinyatakan bahwa ini anak kena rubella, apa ya, catar. Bukan catar, satu lagi apa tadi? Campak. Campak. Terus aku bilang yakin. Kalau aku sih ya dibilangin gitu ya udah gitu kan. Terus besoknya aku WA lagi sama dokternya, dok, ini Nielsen semalam panas lagi. Aku bawa ke UGD katanya campak gitu. Tapi dokter anaknya itu dia not sure. Katanya, Bu, kalau dilihat kok bolak-balik panas tinggi, nggak turun-turun, panas lagi, terus sekarang ada bintik merah, saya tuh kok khawatir Kawasaki ya gitu. Hah, Kawasaki apa itu gitu kan? Kita selama ini kita taunya merek motor. Betul sih, sama reaksi ini sama gua. Sampai terus dokter itu rada serius nanggepinnya gitu, karena bisa jadi kemungkinan Kawasaki itu nanti ibu cek darah ya. Nah di situ mulai cek darah. Nah terus dicek darah, terus hasilnya udah keluar, aku konsultasi lagi, dokternya bilang ini kayaknya ya Kawasaki, karena hasil CRP sama apa tuh namanya laju endap darah ya, LED-nya itu betul. Terus trombositnya dia bukannya turun tapi lebih tinggi dari yang normal gitu. Nah itu kan harus diawasi kan, kalau demam berdarah kan trombositnya turun, kalau Kawasaki itu trombositnya naik, LED-nya tinggi, terus CRP-nya juga tinggi. Terus jadi waktu itu saya langsung bawa si Nielsen ke rumah sakit cari kamar, karena kalau Kawasaki katanya memang harus dirawat ya. Nah itu betul. Yang aku notice gejala campaknya itu, yang menurut dokter jaganya tuh kan campak, itu nggak kayak campak. Aku pikir kenapa ya kok si Nielsen tuh menderita banget. Dia tuh kayak kesakitan satu badan. Dia baru umur 2 tahun belum bisa ngomong jelas dan clear, bikin kalimat gitu nggak bisa. Tapi yang aku lihat dia tuh suka bubuk di lantai gitu. Jadi I can see dia tuh kayaknya suffer. Terus aku sering lihat cari-cari dia di mana si Nielsen. Taunya dia tuh ada di kolong meja makan, lagi tidur mau coba. Wah, aneh banget ya, betul. Lagi nggak ada mbak, jadi aku tuh masih ngerjain housework segala macam sendiri, jadi si Nielsen suka main sendiri juga. Terus aku lihat dia kan emang agak rewel karena waktu itu masih ASI 2 tahun, biasalah kan pengennya selama mungkin selagi bisa gitu. Nah gara-gara itu aku udah nggak tahan, si Nielsen akhirnya disapih di saat sakit, karena kalau nggak aku disetrap seharian. Bener-bener nggak mau lepas. Itu bener-bener sini katanya kan anak Kawasaki badannya sakit-sakit ya. Betul. Jadi sendi-sendinya itu tuh kayak nggak enak gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong nama kita. Dia bisanya cuma nemplok nenen sama mamanya, cari comfort. Ya. Aku tuh sampai sebagai saat itu ya terus terang aku juga down gitu. Aku down karena apa? Karena stres lihat anak. Bayangin aja kan anaknya kan sampai udah 40 derajat itu takut ya, kita takut dia kejang, terus dia juga sakit, terus merah-merahnya itu ya di hari yang waktu aku bawa ke rumah sakit aku ingat banget, merah-merahnya tuh udah kayak kupu-kupu loh. Nggak tahu kalau kamu kayak gitu atau enggak, tapi merah di muka gitu, bagian sini pokoknya memang different sama orang yang merah-merah biasa. Terus badannya tuh yang merah-merah, jadi dia tuh ngamuk-ngamuk, terus kan rela nggak mau sama siapa-siapa, maunya cuma sama gue doang. Dan di situ aku rasa ini sakit yang
bukan sakit biasa yang seperti dokternya bilang campak. Sampai gue tuh kan pernah beli buku tuh di Australia. Itu bukunya khusus tentang penyakit anak gitu. Terus gue bacain ciri-ciri orang penyakit campak, kok kayaknya dalam 3 hari harusnya udah sembuh gitu. Betul. Ini udah, kalau gue hitung dari pertama banget sakit sampai hari ke rumah sakit itu udah 13 hari. Hampir 2 minggu ya? 2 minggu tuh nggak ada nggak ada tanda-tanda menyembuh gitu, tapi terus naik turun gitu kan. Nah udah gitu aku liatin Kawasaki, malam-malam aku cek yang si dokter bilang tuh Kawasaki. Kaget juga sih, memang waktu pertama Google Kawasaki keluar dia gambar motor. Gue lupa nggak kasih di tahun 2002 berarti kan Ci? Iya. Iya, itu masih 2002. Memang masih banyak yang awam juga sih ya tentang penyakit ini ya, waktu 2002. Yes. Tapi sih udah ada satu anak yang dioperasi itu, tau kan Mut? Anaknya Ciase ya, betul. Yang ke ada di Google sih. Yang ke satu kan? Yang perempuan kan? Ya? Yang kedua. Gue juga sempat Google itu terus nemu, loh, aduh, kok sampai transplant jantung gitu kan? Ya. Bener-bener di situ gue kayak, this is serious. Aku berdoa Tuhan, aku berharap ini campak aja deh gitu. Tapi dari hasil darah itu kan udah dikonfirmasi Kawasaki, dan di situ mulai ya udah masuk ke rumah sakit, dan ternyata ya gue baru tahu loh kalau ke rumah sakit tuh nggak kayak ke hotel langsung ada kamar gitu. Ada proses nunggu juga, dan memang dapatnya lama ya proses nunggu itu, dan anaknya udah rewel. Nah itu gue baru berdua sama si Nilsan doang ke rumah sakit. Tapi akhirnya udah dapat, nah akhirnya dirawat di rumah sakit di situ. Nah, cuma ini ada ceritanya lagi sih, nggak langsung sembuh. after ininya ya Ci, udah dari si Kawasaki kelar, lalu ada another thing sih ya Ci ya. Yes. Ya. Oke Ci. Nah sekarang sampai di sini dulu Ci.